Halo, selamat malam pemirsa. Kasus dugaan korupsi kuota haji membuat geram publik, terutama para jemaah haji. Ibadah haji yang seharusnya mulia dan suci justru dinodai dengan permainan kuota haji, praktik uang percepatan, dan bahkan melibatkan oknum di Kementerian Agama. Termasuk juga sejumlah travel hingga adanya sosok yang disebut sebagai juru simpan uang. Kerugian di Tenggareng mencapai 1 triliun rupiah, bukan hanya soal kerugian uang semata, namun ini juga menyangkut kepercayaan publik dan calon jamaah yang sudah menabung sekian lama dan mengantri bertahun-tahun untuk beribadah haji. Pemirsa, kami akan mengulasnya dan kami akan tampilkan dulu rangkaian temuan terbaru KPK terkait kasus ini. Saya mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut ini, di mana KPK menemukan adanya praktik uang percepatan untuk calon haji khusus agar dapat berangkat haji di tahun yang sama saat pendaftaran. Tarif setorannya bervariasi mulai dari $2.400 Amerika hingga $7.000 Amerika atau sekitar 40 juta rupiah hingga 120 juta rupiah per orang per jamaah. Skema ini berjenjang melibatkan oknum Kementerian Agama dan juga travel. Diduga kurang lebih ada 400 travel yang terlibat dan juga mengambil keuntungan dari skema ini. Dan pemirsa, KPK juga tengah membidik sosok juru simpan uang. Sosok ini diduga menjadi penampung dana hasil setoran dari travel. Identitasnya memang belum diungkap. KPK beralasan tidak ingin gegabah dan bertekad untuk membongkar kasus ini hingga ke akarnya. Oleh karena itu, KPK masih memerlukan waktu untuk mengidentifikasi. Baru-baru ini juga KPK memanggil Ustadz Khalid Basalamah untuk dimintai keterangan. Ustadz Khalid menegaskan dirinya dan jemaahnya tidak mengetahui praktik lapangan soal adanya kuota khusus. Sebanyak 122 jemaah Uhutur berangkat dengan membayar visa sebesar $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah dan masuk maktab VIP. Selain itu, Ustadz Khalid juga menambahkan bahwa uang percepatan sudah diberikan, akhirnya dikembalikan oleh oknum karena takut. Dan kini uang tersebut sudah disita oleh KPK untuk dijadikan alat bukti. Ada tambahan kuota sekitar 20.000 jamaah dari pemerintah Arab Saudi di tahun 2024. Dibagi rata 50% untuk haji reguler dan khusus. Padahal aturannya menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya diperbolehkan sekitar 8% saja. Akibat dari praktek ini, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bagaimana dengan proses hukum di KPK? Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. SK Menteri Agama tentang pembagian tambahan kuota haji dijadikan sebagai alat bukti. Sejumlah saksi telah dipanggil, pencegahan juga sudah dilakukan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, staf khusus berinisial IAA, dan juga seorang pemilik travel haji besar. KPK bersama dengan PPATK masih menelusuri aliran dana, namun hingga kini belum diumumkan nama tersangka. Publik menanti KPK segera mengumumkan tersangka kasus korupsi kuota haji dan mampukah lembaga anti rasuah ini mengusutnya hingga tuntas. Bersama saya Afiani Malik, ini Top Issue dengan tema korupsi kuota haji jangan terulang lagi. Bisa dibagi 10.000. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Kami hadirkan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam Mbak Afiani. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah Mas Yudi Purnomo ada koordinator dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada Almas Syafrina. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Mbak Almas. Terima kasih. Dan kami juga hadirkan pengamat penyelenggaraan haji dan umroh, Pak Ade Marfudin. Pak Ade, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak. Mas Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga sudah mencoba menghubungi juru bicara KPK untuk bergabung dalam dialog pada malam hari ini, namun tidak mendapatkan respon lebih jauh. Kami akan membahas lebih jauh. Saya akan ketanya ke Mas Yudi. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat proses KPK menangani dugaan korupsi kuota haji ini? Karena kan sempat
kita bilangnya ngegas di awal ya, dan semua menunggu nih siapa nama tersangka. Nama tersangka ini sudah dijanjikan bilangnya akan segera diumumkan pekan ini, pekan depan dan lain-lain. Bagaimana Anda lihat proses hukumnya? Minggu ini akan tersebut nggak nama tersangkanya? Ya, kalau dari kasus yang kita perhatikan ini ya, memang bagi saya ada sesuatu yang menarik, memang di luar kebiasaan KPK. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPK ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, itu sudah ada nama tersangkanya. Karena apa? Karena kan penyelidikan di KPK adalah menemukan bukti permulaan. Bukti permulaan itu kan melekat kepada seseorang. Dan ketika penyelidikan dilakukan, itu kan berdasarkan dari pengaduan masyarakat. Dan di situ sudah tahu, tanda kutip, yang menjadi target operasinya siapa sih? Calon suspeknya siapa? Nah, ketika di penyelidikan saja KPK kemudian ragu, ya, kemudian ketika naik penyidikan tidak ada tersangka, ya, seharusnya KPK pun juga tidak berlama-lama. Banyak loh hal-hal yang sudah kita perhatikan dari tindakan-tindakan penyidikan KPK, mulai dari pemeriksaan saksi, ya, penggeledahan, bahkan mencekal. Ya, terhadap 3 orang yang tadi sudah disebutkan, termasuk juga menyita uang, aset-aset berupa rumah. Jadi menurut saya apalagi yang ditunggu oleh KPK, ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika KPK belum berani menentukan siapa tersangkanya, saya melihat ada semacam apa ya, dalam kutip perlawanan dari KPK juga, bahwa sebenarnya perlawanan untuk apa? Saya juga nggak tahu untuk apa, karena KPK men-spill, ya kan, ciri-ciri tersangkanya siapa. Kemudian yang kedua ada juru simpan. Sebenarnya Mbak, tabu ya kita mengatakan ada juru simpan sebelum perkara ini clear. Kenapa? Karena mereka akan melarikan diri. Itu atau menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti. Dan kita tahu sudah ada beberapa kasus bagaimana perkara ya itu tertunda karena melarikan diri, misalnya kayak Riza Khalid, ya, kemudian kayak kasus di Google Chrome, ya kan. Nah, jadi kalau ini terjadi lagi, itu kan sangat berbahaya. Tapi kenapa KPK seperti itu? Ini kan juga memberikan harapan kepada publik kan. Betul. Akhirnya dituntut balik loh. Mbak, betul. Sekarang kan bola di KPK. Saya Mbak percaya kepada teman-teman saya penyidik. Ya, karena apa? Karena tadi dari spill yang dilakukan oleh jubir KPK, bahkan yang lebih tegas lagi dari Direktur Penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan, menurut saya sudah tidak lagi ditawar-tawar. KPK sebenarnya sudah menemukan siapa tersangkanya. Ada intervensi mungkin? Nah, dari tangan-tangan lain? Ya, saya juga nggak tahu ya di ruang gelapnya seperti apa. Pimpinan KPK itu kan ada 5, ya. Itu bagaimana gitu ya? Karena Mbak, kalau kita bicara mengenai modus jual belinya kan KPK sudah sangat jelas sekali bagaimana terjadinya, bagaimana mulai dari travel, dari jamaah, ya, sampai kuota bisa kemudian dipercepat walaupun dia baru daftar tahun ini, yang harusnya menunggu kalau kursus sekitar 8 tahun. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi hambatan. Kan seharusnya clear ya. Kasus ini kan ternyata sederhana dan terang benderang. Sederhana. Sangat sederhana, Pak. Kenapa Bapak melihat itu sangat sederhana? Pertama, waktunya juga cukup lama ya. Ini kan kasusnya bukan 2025 tapi 2024, setahun yang lalu. Artinya begitu panjang untuk KPK melakukan penyidikan maupun penyelidikan. Ini kan sudah panjang. Dan ini kenapa misalnya sampai berlarut-larut? Ini kan persoalannya publik bertanya. Saya atas nama masyarakat, pengamat perhajian tentunya melihat ini sebuah permainan yang tidak cantik lah. Permainan maksudnya pembagian ini yang harusnya... Enggak, ini kan harusnya cepat sekali. Harusnya kan cepat. Kasus sederhana, ada kuota, pembagian yang salah prosedur. Ya kemudian juga dibagi rata, sudah menyalahi aturan main di undang-undang, ini kan sudah jelas. Nah ini kalau ini sudah pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, walaupun diskresinya adalah menteri. Menteri, betul. Ya, ini kalau lihat kasus seperti kan gampang sekali. Jadi kalau dibagi kepada siapa yang menampung, siapa yang menerima, begitu cepat. PPATK pun gampang melacaknya, uang di mana. Itu yang sedang dicoba dilibatkan oleh KPK. KPK ini diajak oleh KPK untuk menelusuri aliran dana. Harus dilibatkan PPK, kan ini dilibatkan. Karena ini kan uangnya bukan sedikit. Dan yang saya melihatnya adalah bagi masyarakat ada yang tersakiti.
Siapa? Ada jamaah haji yang antri tadi. Harusnya menjadi hak jamaah yang nunggu, kenapa disalip oleh orang yang punya uang di tengah jalan. Ini kan persoalan seperti itu. Yang tersakiti kan belum bernyanyi. Nah, kalau KPK terus berlama-lama tidak menentukan, nanti yang tersakiti ini yang merasa haknya diambil. Saya pikir hari Jumat kemarin, hari Jumat yang bisa ditetapkan tersangkanya ternyata juga masih molor juga. Ini ada apa? Pertanyaan publik selalu bertanya, ada apa KPK terhadap persoalan ini? Sebelum saya ke Mbak Alma, saya tanya lebih jauh. Tadi Bapak mengatakan ada yang tersakiti. Itu bisa Bapak gambarkan nggak sih kalau kepada pemirsa gitu, yang kerugian yang diderita oleh para jemaah, terutama kan mungkin yang direguler ya Pak, karena mereka bisa menunggu tuh bisa sampai puluhan tahun gitu. Yang tertinggi 48 tahun, yang rata-rata 24 tahun menunggu. Begitu ada kuota yang masuk, ini kan harus menjadi haknya dia. Begitu harusnya diberikan kesempatan dulu kepada jamaah yang reguler. Selesaikan dulu. Kalau ini betul-betul tidak habis dan tidak sanggup membayar, barulah ada celah diberikan kesempatan kepada khusus. Ini tidak dibagi rata sehingga persoalannya ada jamaah yang tadi tersakiti tadi harus selesai berangkat. Tapi kenapa diberikan kesempatan untuk berangkat tahun ini? Nah, ini saya pikir ketidakadilan yang muncul. Penyalahguna wewenang, ada juga jamaah yang tadi harusnya berangkat menjadi tidak berangkat. Ini kan persoalan yang terus panjang. Kalau dibiarkan ini tidak selesai, maka kita jangan sampai mengulang kasus ini tahun yang akan datang. Dan kepercayaan publik menjadi taruhannya gitu ya, Pak Dia. Mbak Almas, kalau kita bicara soal mens rea, bahkan juga banyak argumentasi kan, ini kerugian negaranya di mana? Anda bisa menjabarkan nggak? Kelihatan nggak sih sebenarnya di kasus ini? Kalau mens rea kita perlu lihat satu kewenangan menteri ya untuk menentukan kuota tambahan. Memang di Undang-Undang 8 2019 itu ada ruang untuk menteri mengeluarkan diskresi. Tetapi yang perlu diingat, lobi dari pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi pada saat itu kepada pemerintah Arab Saudi, mengapa meminta kuota tambahan? Ini kan karena ada problem antrian haji reguler yang sangat panjang. Jadi untuk memangkas antrian yang sangat panjang itu, dimintalah kuota tambahan. Lalu kuota tambahan itu diberikan 20.000. Nah, jelas di situ kalau jadi menteri yang mengeluarkan kebijakan, seharusnya dia melihat ini haknya adalah tujuan hak awal untuk haji reguler, itu apa gitu, bukan haji khusus begitu, sehingga harus diprioritaskan untuk digunakan haji reguler yang memang punya problem antrian yang sangat panjang tadi. Jadi di sini itu pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilihat adalah di Undang-Undang 8 2019, walaupun ada ruang diskresi, di situ ada pasal yang menentukan bahwa kuota haji, ini bukan kuota haji tambahan memang ya, itu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini seharusnya kan menjadi rujukan. Kalau tidak mau 100% untuk haji reguler, paling tidak mengikutilah pasal 65 itu di Undang-Undang 8 2019. 92% haji reguler, 8% haji khusus. Kalau 100% untuk haji reguler tidak diambil, 92% tidak dilakukan, begitu ya. Apa kemudian pertanyaannya adalah apa kemudian yang mendasari Menteri Yakut pada saat itu menentukan kuota 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus. Apa problemnya? Ada argumentasi katanya masa waktu yang sangat pendek tidak memungkinkan pembagian terlalu pendek gitu, sehingga tidak mungkin pembagian secara nasional untuk haji reguler. Anda melihat? Ya, Mbak Alfiani, kita itu punya antrian haji itu sangat banyak, 5 juta lebih saya rasa ya kalau saya tidak salah. Nanti Mas Daniel juga mungkin bisa mengoreksi. Ada berapa banyak sih sebetulnya antrian jamaah haji kita sampai hari ini? Ada 5 juta. Kalau tadi disebutkan misalnya ada kemungkinan tidak sanggup membayar dalam jangka waktu yang cukup pendek begitu ya. Ini kan rasanya ya 5 juta itu banyak sekali. Kalau ada 10.000 pertama calon jamaah yang tidak sanggup membayar karena waktunya sangat pendek tadi, jadi mundurkan ke antrian-antrian yang lain gitu. Antrian-antrian ini kan mengular panjang sekali ya, belasan tahun sampai 47 tahun begitu. Jadi saya rasa sangat tidak ada alasan ketika menteri memutuskan kuota haji reguler dan haji khususnya itu 50 versus 50 gitu. Baik. Mas Yudho menambahkan? Ya, jadi gini Mbak, terkait dengan perbuatan melawan hukum ya, pasti KPK sudah firm ya. Mengapa kemudian harusnya kan ada argumentasi bahwa ini kan diskresi dan sebagainya, tapi KPK firm tetap menaikkan ke penyidikan. Artinya KPK sudah mempunyai bukti-bukti bahwa ini adalah sesuatu yang memang ada perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua, yang saya takutkan adalah saat ini KPK sedang gamang, kemudian karena gamang KPK pakai strategi menetapkan tersangka itu seperti makan bubur panas dari luar, dari pinggir dulu. Ke dalam. Padahal kalau dari spill kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya KPK kan
fokusnya adalah penyelenggara negara. Ingat loh, penyelenggara negara di kementerian itu nggak banyak. Pertama menteri, wakil menteri, ya kan, dirjen, staf sus, staf ahli, nggak banyak. Nah, kalau dari kasus yang sudah KPK periksa gitu kan, ini kan sebenarnya sudah merujuk kemana? Kalau bagi saya, kalau misalnya KPK tidak pakai konsep potong kepala naga gitu kan, langsung ke kepala, ini pasti akan sangat susah. Masa KPK kemudian menyasar ke 400 travel gitu kan, begitu banyak, ya kan, orang-orang yang akan terlibat. Kalau ada, itu nanti belakangan lah, seperti itu Mbak. Ya, jadi langsung ke intinya. Langsung ke intinya. Ini kepalanya siapa gitu ya? Betul. Oke, baik, kita harus jeda. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh apa kira-kira solusi dari kementerian yang baru. Mas Daniel, kami akan tunggu jawaban Anda usai jeda. Termasuk kita akan bahas ada istilah yang menarik, yaitu juru simpan. Apakah ini lumrah termasuk pembayaran uang percepatan? Siapa juru simpan ini? Kami bahas sesaat lagi.